Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai majelis kita dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak pujian kepadanya, memohon salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dirahmati Allah. Dalil nakli tentang ma'rifat Allah, yaitu mengenal Allah, setelah surah Al-Ikhlas adalah surah Al-Baqarah ayat 255 yang biasa kita sebut dengan ayat kursi. Mari kita baca buku Bapak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada seorang pun dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Allah mengetahui semua apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat menerima keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ibu bapak juga dirahmati Allah, ayat-ayat yang domainnya menceritakan tentang Allah, derajatnya sudah pasti lebih tinggi dari ayat-ayat yang domainnya bercerita tentang makhluk ciptaan. Dalam Al-Quran ada ayat tentang tolak, tentang rujuk, tentang cerai, ada tentang jual beli, tentang hukum pidana ada. Tapi tentu kedudukan ayat-ayat seperti itu tidak selevel dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas Bapak Ibu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, disebut lagi sebagai sepertiga Al-Quran. Jadi surah Al-Ikhlas itu bobotnya itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Ibu kata lagi, sebelum kalian tidur, lakukan beberapa perkara. Yang pertama, Nabi menyuruh kita berhaji. Para sahabat keheranan, mau tidur berhaji Rasulullah caranya. Maka Nabi mengajarkan berhaji itu menjelang tidur dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selain itu Nabi juga memerintahkan kita sebelum tidur untuk mencintai saudara seiman kita. Ceritanya gimana nih orang kita mau tidur kok langsung disuruh mencintai
mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selain itu, Ibu Bapak, Nabi juga menyuruh kita meruqyah diri kita Pak sebelum tidur. Ya, Ibu Bapak, kata Nabi dalam sebuah hadis, orang-orang yang seumur hidupnya tidak pernah minta diruqyah, maka jaminan untuk dia adalah surga. Jangan mengandalkan orang lain untuk meruqyah kita, tapi ruqyahkan diri kita setiap saat, paling tidak malam menjelang tidur. Kalau apalagi sekarang Pak, ruqyah sekarang, ruqyah sekarang komersil. Orang membacakan ayat-ayat ini itu macam-macam. Kalau kita bukan cuma mengucapkan terima kasih aja Pak, merepet itu, ya. Gimana lah ayat itu memiliki karomah kalau yang membacanya tidak ikhlas. Tapi kan model ruqyah sekali seperti tadi. Yang paling baik itu adalah manusia yang tak pernah meminta ruqyah dari orang lain. Kenapa? Setiap malam dia meruqyah dirinya. Mau tidur baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul ya ayyuhal kafirun. Udah aman itu, kan? Kemudian tapi menyuruh kita Pak menjelang tidur membacakan Quran. Sama bacaan kalau sudah mau tidur, mau membacakan Quran 30 juz. Kata Nabi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena Al-Ikhlas itu Pak seperti Al-Quran, membaca 3 kali Al-Ikhlas itu sudah sama bobotnya dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi surah-surah yang domainnya menceritakan tentang Allah Pak, itu derajatnya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan surah-surah yang domainnya bercerita tentang makhluk. Adapun ayat kursi disebut Nabi sebagai qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Ayat kursi itu disebut hatinya Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang kecanduan dengan ayat kursi, jangan salahkan. Karena memang derajat ayat kursi itu berbeda dengan surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain. Itu hatinya Al-Quran. Cuma yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Anak Abu Akhbar, bahwa ayahnya menceritakan kepada dia, annahu kana lahu jurnun fihi tamrun. Fakana abi yata'ahadu fawajaduhu yanbus. Dia menceritakan bapaknya, yaitu Ubay, biasa menyimpan kurma pada satu keranjang, kemudian diletakkan di satu ruangan di rumahnya. Tapi beberapa malam berturut-turut fawajaduhu yanbus, dia mendapati kurma itu berkurang terus. Asal dia nyimpannya sampai luber juga di keranjang itu, lalu biasanya udah datang. Kan dipastikan ada yang hilang. Maka dia berkata, fa'amusahu data lailatin wa idza huwa bidabatin syadidul ulam al-muhtalim qala fasallamat alaihi faradda salam. Bapaknya menceritakan bahwa si bapak ini Pak memutuskan untuk mengintip kurmanya itu. Siapa yang mencurinya? Sampai pada beberapa malam berikutnya dia dapati sesosok tubuh yang badannya itu seukuran ulam, seukuran anak kecil. Maka kemudian Ubay, Pak, ayahnya si Abdullah tadi, menangkap tangan
Ubay mengucapkan salam kepada orang itu dan dia pun menjawab salamnya. Ayahnya menceritakan fakultu ma'anta jinnun al-insu. Si Ubay ayahnya Allah tadi ketika mengangkat tangannya itu, dia bertanya, apa kamu ini? Jin atau manusia? Jin. Makhluk itu menjawab, aku jin. Qultu nawil yadak. Si Ubay kemudian mengatakan kepada makhluk itu, sekarang ulurkan tanganmu. Lalu dia berkata, fanawalani. Aku pun mendapatkan dia mengulurkan tangan, kemudian pegang tangannya. Fa'idha yadu kalbin wa syahru kalbin. Dan aku mendapat di tangannya itu seukuran tangan anjing, bahkan juga berbulu seperti anjing. Fakultu hakada khalqul jin. Qala laqad alimatil jin ma fihim asyaddu minni. Ubay kemudian bertanya kepada jin itu, apakah memang demikian bentuk kalian bangsa jin itu? Maka jin itu menjawab, kamu sekarang telah mengetahui bentuk dari kami bangsa jin. Kemudian kata Ubay lagi, laqad alimatil jinnu ma fihi asyaddu minni qultu fama amalaka ala ma sanatta. Kata Ubay kepada jin itu, apa yang kau lakukan di rumahku? Kenapa engkau mencuri rumah yang aku simpan? Jin itu menjawab, balagani annaka rajulun tuhibbus sadaqah fa akhbarna anna musiba lil ta'ani. Kami bangsa jin mendengar engkau adalah seorang laki-laki yang sangat gemar bersedekah. Maka aku berharap bisa mendapatkan sebagian makanan untuk kami nikmati. Bapak Ibu begini, jin-jin itu makanan mereka itu harusnya adalah sisa dari makanan kita. Pernah Bapak Sajid datang kepada Nabi minta diajarkan Al-Quran. Satu malam Nabi berada di belakang jin itu mengajarkan Al-Quran. Sampai para sahabat panik. Para sahabat mengira Rasulullah diculik oleh orang-orang kafir. Ternyata besok paginya Pak subuh Nabi sudah berada di masjid. Beliau ceritakan satu malaman beliau bermajlis dengan para jin. Ketika jin-jin itu hendak kembali ke kaumnya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah beri kami oleh-oleh sebagai bukti kepada kaum kami bahwa kami telah mempelajari Al-Quran langsung dari engkau. Maka Nabi bilang, kalian berfitnah pulang berulang sisa makanan manusia. Itu oleh-olehnya. Oleh-olehnya. Adapun hewan-hewan penunggangan para jin itu, makanan mereka adalah kotorannya hewan-hewan kita. Jadi makanan hewan-hewan mereka Pak adalah kotoran hewan-hewan kita. Gitu. Itu makanya ibu bapak kata Nabi, ketika kalian memiliki makanan, tutup makanan itu. Ibu kalau mau tidur, makanan-makanan yang tidak mau makan malam itu dan masih bisa dimakan besok, ditutupin supaya para jin tidak tersentap dengan makanan itu. Ya, dan kata Nabi, para jin itu tidak akan mampu membuka tutup makanan kalian. Pak, ini tauhid ya Pak ya. Karena sekarang ini banyak manusia yang takutnya kepada jin itu jauh mengalahkan takutnya kepada Allah.
Ya, tidak. Padahal para jin itu kata Nabi, buka tutup makanan kalian aja dia nggak mampu. Coba Pak, kalau jin itu punya kekuatan, misalnya gini Pak, kita mau masuk kamar, udah kita matikan lampu di ruang tamu, cetek gitu. Itu kita masuk, dengar kita suaranya, cetek, coba hidup lagi lampu itu. Kayak hidupin jin Pak. Kita mati lagi masuk, kalau dengar lagi sama kita suara cetek, kita keluar udah hidupin lagi. Kira-kira kabur nggak kita dari rumah kita? Kira-kira kabur nggak kita dari rumah kita? Kabur Pak, tapi Nabi Allah melakukan itu aja dia nggak bisa. Melakukan itu aja dia nggak bisa. Saya kalau mobil migrasi Pak, bayangin satu malam dia mainin klaksonnya. Kabur nggak saya? Kabur. Tapi jin itu Pak lemah, nggak bisa dia melakukan hal seperti itu. Maka kalau ada makanan kata Nabi, tutup supaya jin tidak bersantap. Kalau dari tutup, bukan tutup aja dia nggak bisa. Dan itu juga itu Bapak, Nabi sangat melarang kita membuang makanan yang masih bisa disantap oleh manusia. Karena itu nanti Pak dimakan oleh para jin jadi suplemen sama mereka, jadi vitamin sama mereka. Harusnya makanan mereka itu Pak yang nggak bisa kita makan lagi. Tapi sesuatu yang masih bisa kita makan kita buang. Itu jadi vitamin yang luar biasa namanya jin. Ya. Dan orang-orang kaya itu Pak, para pejabat itu paling jahat mereka sama makanan. Percaya? Saya itu diundang di sebuah walimah salah seorang jemaah. Pestanya itu Pak di hotel yang di depan lapangan mereka, Grand Astor, dulu Grand Astor. Sekarang Siti Wahaba, Merdeka atau dulu namanya Grand Astor. Dia bilang Ustaz harus datang. Sangat saya tunggu di ibu-ibu ini. Cuma Ustaz saya kasih tahu dulu, walimahnya nggak syar'i. Karena yang ngaji sama Ustaz cuma saya. Anak-anak saya sama suami saya kan nggak ngaji sama Ustaz. Saya kalah Ustaz menghadapi mereka satu keluarga. Jadi nggak syar'i pestanya. Tapi saya minta Ustaz datang. Ibunya aja bagi berorganisirnya waktu itu Oziza Putra. Berapa miliar lah pestanya kan? Oziza Putra ibunya. Ya. Cuma dirahmati Allah, pestanya model standing party. Sekarang Pak, ibu orang kaya itu pesta standing party, pestanya jalan Pak, berdiri, nggak pakai duduk. Jadi pindah dari satu hidangan ke hidangan lain, nggak duduk, berdiri, makannya berdiri. Makin di sini makin kurang ajar, ya kan? Pak, dulu kita di masa kita kecil, pesta itu apa Pak? Dihidangin, ya kan? Yang pakai jamur kuning gitu, dindingnya biasanya papan dibalut kertas koran gitu kan, gitu kan? Pakai apa? Terpal, dihidangin pakai tangan dulu. Silaturahminya kencang. Kita sama sesama undangan ngobrol, sama yang melayani pun ngobrol. Agak kesini Pak itu ditinggalkan ala Prancis, ya kan? Ambil masing-masing, ya kan? Tapi masih dikasih kursi. Ala kesini semakin kurang ajar Pak, standing party. Model berdiri pestanya, nggak dikasih kursi tuh. Udah berdiri aja, makan berdiri. Iya. Tapi saya dijanjiin sama jemaah saya, Ustaz, saya kasih VIP. Jadi dalam pesta kayak gitu yang duduk itu cuma VIP. Itu udah ada namanya tuh Pak, kursinya tuh. Gubernur, Pangdam, Kapolda, wali kota udah ada namanya. Jadi pas nama saya itu di sebelah ini bundar gitu, itu semua lah Pangdam, Kapolda, Gubernur, apa semua di sini. Jadi pas saya hadir, pas mereka juga ada di
macam makanan terbaik Pak dihidangkan di situ. Ya. Tapi itu kalau pejabat cuma dicuirin sedikit-sedikit aja, cuirin sedikit-sedikit. Habis itu Pak, datanglah itu pelayan hotel itu bawa ember itu semua makanan dituangkan. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Ya. Siapa yang menikmati nanti? Para jin. Para jin yang menikmati. Ya. Maka saya pun di rumah kadang-kadang macam jadi tong sampah ya. Karena kadang-kadang anak-anak nggak habis, terus saya habiskan. Iya, padahal awal mau dia deh. Tapi dia mau anak-anak tahu lah anak-anaknya. Nggak bisa dipaksa. Gitu. Jadi jangan biasa membuat makanan yang masih bisa dikonsumsi oleh manusia. Nanti jadi makanannya. Ya. Nah ibu bapak, jin ini ketika ditanya apa yang kau lakukan di rumahmu, kata jin ini, aku mendengar engkau adalah laki-laki yang sangat suka bersedekah. Aku berharap bisa mendapatkan makanan yang baik darimu. Gitu. Nah kemudian Ubay mengatakan kepada jin itu, qal faqala lahu faman ladzi yujiruna minkum. Baik, kata Ubay, kalau aku memberikan engkau makananku, apa balasan yang aku bisa dapatkan darimu? Qal, jin itu menjawab, hadhil ayatul kursi. Tsumma wada ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbar fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqal khabith. Jin itu Pak kasih tahu rahasia sama Ubay karena dikasih makanan. Apa rahasia yang dikasih tahunya? Bahwa ada satu ayat yang bisa menumbuhkan semua jin. Ayat yang mana itu? Ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Besoknya Ubay Pak menjumpai Nabi, menyampaikan peristiwa tadi malam. Dia dikabari oleh jin ada ayat yang bisa menaklukkan semua jin, yaitu ayat kursi. Mendengar cerita itu Nabi mengatakan, sadaqal khabith, benarlah si pendusta itu. Kata Nabi, jin ini Pak biasanya dusta semuanya, tapi kali ini kata Nabi yang dia sampaikan itu benar. Kali ini yang dia sampaikan itu benar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya tauhid, nyantai aja Pak hadapin jin itu. Ya. Saya minggu lalu tempat adik saya Pak, tunggal. Jarak 4 rumah dari adik saya itu ada pecel pakai kereta itu Pak di depan rumah adik saya stop, saya suruh orang beli semua ambil sampai mau gitu. Pas ada seorang perempuan setengah bayar sama anaknya Pak dari rumah yang dulu sana, berhenti juga dia beli pecel itu beberapa bungkus kemudian pergi. Kata adik saya, baru pindah di situ dia baru 3 minggu, tapi tiap hari ini habis asar ngungsi. Suaminya berlayar, ya, tapi tiap habis asar dia mengungsi. Karena apa? Tiap malam Pak ada 2 makhluk yang muncul di dalam rumah, ya. Bahkan kadang-kadang ibu anaknya kesurupan. Dan ketika kesurupan itu Pak, dia mengaku menyebutkan kalau nggak nama yang satu, nama yang lain. Kata adik saya, itu pernah dulu disewa bandar narkoba, ditembak mati 2 orang itu. Dan waktu kesurupan Pak, dia menyebut nama itu. Yang satu si Surai, yang satu si Polan. Malam pasti merinding. Jadi asal-asal Pak mengungsi dia. Nanti habis subuh balik nginap di rumah keluarganya di mana gitu kan. Iya. Coba dirahmati Allah, benar enggak Pak? Roh orang yang mati itu bisa balik kemudian masuk ke tubuh seseorang, benar enggak? Enggak benar. Orang yang mati itu dibarusan Pak. Mana bisa dia langsung kembali masuk ke tubuh orang? Enggak bisa. Tapi kok dia tahu Pak namanya, bahkan suaranya, ada yang disebut dengan kolin.
pendamping. Jadi ibu bapak, kata Nabi, seseorang itu begitu dia lahir sampai dia mati, hatinya diperbutkan oleh dua orang, dua pendamping, yang satu jin, yang satu malaikat. Hati kita terus diperbutkan sampai kata Nabi, kalau jin memenangkan pertarungan itu, maka malaikat menyingkir. Tapi kalau malaikat yang menang, Pak, jinnya menyingkir. Ketika setan yang memenangkan hati kita, maka nantinya hati kita ini akan diperebutkan oleh sesama setan. Tadinya Pak, setannya rebutan sama malaikat. Tapi setelah setan itu memenangkan hati kita, nantinya sama-sama setan nih Pak berebut. Kenapa berebut sama-sama setan ini Pak? Karena yang satu ngajak minum khamar, yang satu ngajak berzina, yang satu ngajak berjudi, sampai nanti nggak ada satupun maksiat yang nggak dibuat, karena hatinya terus-menerus diperebutkan oleh setan. Tapi kalau hatinya dimenangkan oleh malaikat, nanti para malaikat juga berebut, saling berebut hati orang ini. Ada yang ngajak sholat lain, ada yang ngajak tilawah Quran, ada yang ngajak zikir, ada yang ngajak sedekah, sampai akhirnya nggak ada lagi kebaikan yang lepas dari dia. Paham maksudnya? Jadi, coba dihormati Allah, minggu ini publik Pak digegerkan peristiwa penyanderaan, penyiksaan, pemerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI. Salah satunya bahkan pas Pampres. Kira-kira Pak, manusia tinggal di perbuatan. Kok bisa manusia sampai sesadis gitu? Siksaan itu Pak direkamnya, kemudian dikirimkan sama keluarganya, sambil terus dihajar anak itu, disuruh minta kirim uang 50 juta. Saya dapat videonya Pak waktu belum dibunuh itu, udah hancur nih Pak bawahnya ini, masih terus dipukul, sambil disuruh tolong kirim 50 juta, pinjamlah sama tetangga, udah gak tahan lagi, masih terus dipukul, sampai kadang-kadang keluar takbir, keluar istighfar, akhirnya mayatnya ditemukan di sebuah sungai. Aparat, ya, aparat yang digaji oleh rakyat, ya kan? Yang hidupnya sudah dicukupin oleh uang pajak kita yang macam-macam, yang dia bisa tampil dengan gagah, perkasa, menawan, membuat diri banyak orang, gitu kan? Tapi seperti itulah yang dia lakukan, anak 25 tahun. Dan anak ini menopang banyak keluarganya, mana ada dia 15 juta. Dan karena tetangganya Pak Soleh kali anaknya, asal Jumat di Palapalenya itu beli nasi 7 bungkus dibagi sama anak-anak. Tiap Jumat begitu. Tapi hati-hati loh Pak, hati itu kalau udah dikuasai setan, sama-sama setan pun berebut tentang hati kita. Makanya ngajak zina, berebut sampai ngajak narkoba, yang ngajak narkoba, berebut sampai ngajak judi. Untuk itu duitnya itu. Orang tanggungannya pun baru 1 anak, ya kan? Bahaya itu Pak hati itu kalau dari kuasa setan. Dan setan itu sama seperti malaikat terus-menerus Pak memperebutkan. Sampai kapan? Sampai darah kita terhenti, nyawa kita terputus, baru selesai. Ya, jadi Pak, konsep orang mati jadi setan itu nggak ada Pak dalam Islam. Yang ada orang hidup jadi setan. Ya. Kalau udah mati Pak, ditinggal setan, badan kita mau apa lagi? Udah jadi bangke, ya kan? Makanya, kan? Kita kok berilusi bahwa orang mati menjadi setan. Enggak Pak, setan itu gak ada urusan kalau kita udah mati. Setan malah
serius terus-menerus tempel sama kita saat kita hidup. Makanya jadi setan itu bukannya mati, gitu kan? Nah, ibu bapak firman Allah, ada hadis yang menyebutkan bahwa kuburan itu salah satu tempat yang disenangi oleh para jin. Bukan berarti orang yang mati itu jadi setan, Pak. Tapi memang kuburan itu tempat yang disenangi oleh para jin. Banyak jin di kuburan. Kenapa Pak setan jin suka dengan kuburan? Karena di kuburan itulah muncul banyak khurafat. Di kuburan itulah muncul banyak bid'ah. Di kuburan itulah banyak muncul kesesatan. Betul kan? Itu makanya kuburan itu Pak disenangi oleh para jin, para setan. Bukan berarti yang mati jadi setan. Gitu kan? Iya. Nah, jahatnya korin dari bangsa jin ini, Ibu. Kalaupun kita mati, Pak, dia tetap bekerja. Bekerjanya ngapain? Membuat was-was orang-orang di sekitar kita. Caranya gimana, Pak? Ngaku-ngaku sebagai kita. Misalnya Pak, saya nanti mati umur 70 tahun. Korin itu dari saya mati sampai saya mati tempel sama saya. Maka dia tahu siapa anak-anak saya, dia tahu siapa cucu saya, dia tahu peristiwa ini di tahun sekian, bahkan dia menirukan suara saya, gitu kan? Kira-kira terpedaya nggak nih Pak keluarganya ini? Terpedaya itu yang disebut dengan alladzi waswisu fi sudurin nas, masuk gitu. Ya. Tengok Pak, fungsi tiap habis asar fungsi, tiap habis asar fungsi. Padahal setan itu cuma ngasih was-was itu aja. Setan cuma ngasih was-was itu aja. Kalau kita tahu ayat kursi, selesai. Tapi masalahnya begitu nampak itu pun bentar ya. Tidak ada baca ayat kursi. Makanya harus ada tauhidnya dulu. Harus ada tauhidnya Pak. Kalau nggak ada tauhidnya, nggak muncul itu ayat kursinya. Ya? Itu makanya kata Nabi, ruqyah diri kita setiap malam. Kita yang harus meruqyah diri kita setiap malam. Ya? Cuma yang saya muliakan, jin ini Pak memiliki kekuatan iya, tapi ketika dia berada di dimensi dia, di alam dia. Tapi kalau dia masuk ke alam kita Pak, kita yang pemilik di sini. Tapi kalau kita yang masuk ke sana, kita lemah. Tapi kalau dia masuk sini, kita lah tuannya. Ya kan? Saya kasih contoh ini Bapak. Kalau kita duel sama ikan hiu di dalam laut, kira-kira siapa yang menang? Hah? Ikan hiu. Tapi kalau kita duel sama ikan hiu di pajak betisah, kira-kira siapa yang menang? Hah? Kalau kita duel sama ikan hiu di pajak betisah, ya pasti kita yang menang. Karena apa? Kita sudah, dia masuk ke dimensi kita, pasti kita yang menang. Tapi kalau kita yang masuk ke dimensi dia, ya pasti dia menang. Dan bukan itu para penyihir itu, mereka terpedaya mengira bahwa setan-setan itu memiliki kekuatan. Karena apa? Mereka masuk ke sana. Ya, mereka yang masuk ke sana. Kan mereka yang nyari itu, bersemedi, berpapa, mengalami ritual macam-macam. Mereka yang masuk ke sana. Ya nampak mereka kuat kan, lihat jin itu. Ini Pak, jin-jin yang dari mana? Karena di sini banyak jin itu kan. Marah sebetulnya. Tapi tauhid itu perlu diluruskan. Ya, tauhid itu perlu diluruskan. Saya pernah Pak ngontrak di rumah kopel gitu, yang waris kongsi dinding gitu, ada 15 rumah. Jam 11 malam rumah saya diketuk sama tetangga beberapa rumah gitu, bisa berapa orang. Ustaz kata saya diganggu, Ustaz kata diganggu sama siapa saya? Sama jin. Ganggunya gimana? Saya duduk Pak Ustaz, dikuitnya baru saya kata dia gitu. Gitu.
Coba kamu dekat saya bilang gitu. Udah dekat sama saya cium baunya. Terasa enggak saya bilang? Terasa lah Ustaz. Jadi masalah apa enggak? Ya kalau cuma diikuin itu aja nggak masalah kata dia. Nah terus kalau saya mungkin nggak masalah, kenapa jin yang mungkin jadi masalah? Saya bilang. Orang cuma diikuin doang, gitu ya? Ya masalahnya Ustaz kalau Ustaz nampak, kalau jin nggak nampak kata dia gitu. Pak logika kita dibalik. Manusia takut sama jin karena jin nggak nampak. Tapi nanti pada situasi yang lain, manusia nggak takut sama Allah karena apa? Karena Allah nggak nampak. Kan aneh. Dibalik-baliknya logika kita. Sama jin takut Pak, alasannya apa? Karena dia nggak nampak. Sama Allah nggak takut, alasannya apa? Karena Allah nggak nampak. Kan dibalik-balik logikanya kan? Dibalik-balik logikanya. Iya. Ibu bapak, jin itu hanya mampu membuat waswisu fi sudurinnas. Kalau kita bertauhid Pak, misalnya lagi misal, apa bentuknya Pak? Pocong, kuntilanak, macam-macam misalnya gitu. Kalau dia muncul di hadapan kita datangin Pak, kita selentik telinganya, cek gitu gigi dia. Kalau sampai dia dicokek leher kita sampai kita itu cuma di film, itu cuma di film, ya. Bahkan itu apa? Sebagian gambaran kita tentang setan itu juga berdasarkan ilusi. Buktinya apa Pak? Di Amerika nggak ada pocong. Mana ada di Amerika pocong? Yang ada di Amerika Pak. Rasulullah. Di Cina Pak, mana ada pocong yang panggil? Kuntilanak ada Pak di Jerman? Nggak ada. Mana ada kuntilanak di Jerman? Jadi apa yang kita namakan setan itu hanya ilusi kita saja. Karena kita membayangkan kayak dibilang, padahal apa kata Ubay tadi, ketika dia mendapatkan jin itu dipegang dengan tangannya, kecil Pak kayak anak-anak, dan seperti anjing. Maka itu Bapak Ibu, jin itu Pak hampir tak pernah muncul dengan wujudnya yang asli, karena bentuknya sangat buruk Pak. Dia mampu, gitu kan? Dan hati-hati dengan aurat kita, terutama ketika kita close, lepas di dalam kamar mandi. Nabi menyuruh kita Pak membaca doa Allah, inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Setan itu Pak nengok manusia close, enggak berusaha naik libidonya, naik syahwat. Walaupun nenek-nenek yang udah kendor kulit, Pak, kakek-kakek yang udah keriput Pak mukanya, itu tetap menarik bagi para jin itu. Karena mereka Pak jelek-jelek kan itu, ya kan? Hati-hati, Nabi menyuruh kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Dibaca enggak tuh? Iya. Karena apa? Jin itu Pak non fisik, imateri. Kalau kita kunci pintu sampai nggak ada celah sekalipun, tembus pandang sama dia. Tertutupnya hijab juga kalau Allah yang menutup, maka minta Allah menutup hijab. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Bahkan misalnya Pak kita nggak di rumah nih, di tempat terbuka, Nabi menyuruh kita mencari pelindung, bahkan walaupun perlindungan itu hanya satu sisi saja. Misalnya Bapak kita sedang naik kuda, mau pipis, nggak dapat toilet yang tertutup, maka jadikan kuda itu sebagai tirai. Tapi satu sisi, tiga sisi yang lain kan terbuka, makanya baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Impiannya kan cuma itu Pak yang bisa, cuma kuda aja satu sisi, ya kan? Lainnya tak bisa. Atau misalnya kita turun dari bus Pak, nepi ke kebun sawit, jadikan batang sungai itu sebagai pelindung. Itu dengan doa itu, ya kan? Tapi kalau dia ampas Pak Korea itu nyantar yang listrik
Yang listriknya Pak sebesar betis di tengah tuh, di pembatas tengah itu, di situ dia nyandar, kencing di situ. Kadang aku mau Pak buka aja pintu sama dia, udah begini jadi banyak itu tembak, parah orang, ya, parah gitu kan. Nah jadi Ibu, ada ayat kursi, dan yang harus kita pahami Pak, ini rumah kita, ini dimensi kita. Kita tidak boleh kalah. Jangan kita mengungsi, mereka yang harus pergi. Kalau mereka mau di rumah kita, tapi dengan cara baik-baik tak apa-apa. Tapi kalau mereka mengganggu, mereka yang harus pergi. Ayat kursi mainkan, ya? Ayat kursi mainkan. Tapi ingat Pak, ayat-ayat ini karomahnya muncul tergantung juga yang baca, ya? Makanya amalkan Al-Quran itu supaya apa? Dia bisa dinandalkan. Nandalkan orang lain terus Nabi gak suka. Apalagi orang lain Pak sekarang mana lah ikhlas itu rupiah komersil semua kan? Ya. Di Johor bayangkan Pak, di perumahan Johor Baru di sebelah Cipu, mewah-mewah banget kan? Cemana ramai di situ. Jam 1 malam saya di WA, tapi saya sudah silent kan dengar. Bangun, lanjut baca saya, habis subuh saya telepon Happy yang WA saya. Ada apa Pak? Saya bilang gitu. Ya saya telepon saya nggak angkat katanya. Udah silent kalau udah jam 1. Ada masalah apa saya bilang? Ini kayak Irwan kata di malam katanya. Jadi ada anak gadis di komplek itu Pak, di kamarnya. Malam-malam selfie-selfie begini. Tahu lah sekarang kan. Tahu yang muncul gambarnya di belakang dia ada orang lain tapi mukanya rata. Di fotonya Pak. Cetrek muncul orang lain di belakang, tapi mukanya rata, rambutnya panjang. Muncul dari itu. Maka saya telepon Ustaz, kalau Ustaz datang dari malam gitu. Waduh, saya pakai Pak. Jadi apa yang makanya mungsi 8 orang itu. Waduh, kok mungsi saya bilang. Jadi menurut Ustaz gimana? Hal-hal yang disukai jin keluarkan dari dalam rumah. Apa? Lukisan, patung-patung, keluarkan semua. Tuh. Yang kedua, bisa Quran. Kalau dapat Al-Baqarah seluruhnya. Kalau nggak paling tidak kata Nabi 10, 3 di awal, 3 di akhir, dengan 4 di tengah. 3 di awal Pak, alif lam mim dan seterusnya. 3 di akhir itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dan seterusnya. 4 yang di tengah itu mulai dari ayat kursi dan seterusnya. Nah, selesai. 10 ayat kan? Selesai. Kok kita yang lari? Ustaz teori aja ini nanti dulu Ustaz tinggal Pak, kami pertama pindah ke Medan setelah keluarga itu di Gila Wisata, karya wisata ujung mentok perumahan di Gila Wisata. Tingkat 2, 3 kamar, gratis dari jemaah. Padahal kalau nyewa waktu itu 1 tahun 18 juta. Asal saya mirip, bapak-bapak itu nanya, Ustaz nggak ada apa di situ? Nggak ada, saya bilang. Nah istri saya pun kalau belanja, mama-mama juga nanya sama, kakak ada apa di situ kan? Enggak ada istri saya. Belakangan saya baru tahu, ada warga yang bilang sama saya, letusan penghuni terakhir di rumah itu lagi malam. Lagi malam gimana? Orang malam-malam ada yang nyuci di kamar mandinya, ada yang nyuci katanya. Malam itu juga orang keluar ke rumah juga. Saya sambil suruh jawab, kalau ada yang mau nyuci, saya minta bantu nyuci piring sekalian, saya bilang. Ya, tapi nggak boleh tahu istri saya, perempuan di rumah. Ya, istri saya nggak saya kasih tahu. Pas saya ceramah di London, Pak, saya bilang nggak pulang, disiapkan penginapan sana. Jam 11 malam, nelpon istri saya. Jadi kamar kami di atas, jadi masih di bawah nonton TV sama anak-anak. Jam
jam 11 malam, kayak ada suara anak-anak main rimbang gitu. Tahu rimbang yang batu itu? Nangis itu semua, di atas ada main rimbang gitu kan. Dalam hati saya, oh ini lagi bilang orang-orang itu kan. Tapi saya nggak ngomong apa-apa Pak. Dan saya bilang, dia aku pulang, saya bilang 2 jamnya kita di rumah, kan? Belum berani naik gitu. Saya bawa naik ke atas. Saya bilang sama istri, ada apa-apa kan? Jadi itu tadi suara apa jelas sekali kayak anak-anak main rimbang itu. Mungkin rumah sebelah kan kosong, dalam lama ditempatin. Kita ada yang lampu, ada yang apa, goyang-goyang, suara itu terus. Cuma saya terus bilang sama istri, saya baca Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat kursi ini. 8 tahun nih bukan di situ. 8 tahun Pak, ya. Sampai segan Pak, sampai diam. Di tanah kami di Patumba, diam-diam bangun rumah kecil di situ. Ngomong sama punya rumah pas mau pindah. Kalau nggak dikasih, udah habis semua barang kami kirim ke Patumba, baru kami bilang, kami pindah hari ini. Nangis, putus kepala saya Ustaz, katanya gitu. Saya takutnya Pak nggak ingat pindah keenakan di situ kan. Nanti yang punya rumah mau nyuruh pindah bayar kan. Kita mumpung ingat pindah, jadi saya pindah. 8 tahun Pak, gitu kan. Jadi Pak, karena tahu diri lah kita kan. Cuma ada kondisi rumah itu kita masuk, kalau bisa pas keluar juga kayak gitu kan. Jadi ya apa itu saya panggil tukang, tapi nggak banyak rusaknya. Biasa orang itu kan ngecat ini itu gitu kan. Siang saya datang situ jam 2, dia bilang sama saya, nggak siap-siap aku kerja Ustaz, katanya. Kenapa? Sebentar lagi aku keluar. Kenapa? Pas aku ngecek tadi lewat juga kan. Terakhir apa katanya? Pas ngecek nanya, dia ngecek banget. Bukan yang belakang nggak ada siapa-siapa. Bentar radio keluar, siap-siap aku. Pak, padahal sama kita 8 tahun udah gak ada dia. Tadi itu masuk orang lain sebenarnya. Balik di situ. Secara tauhid cuma dirahmati Allah. Kita makhluk Allah, dia juga makhluk Allah. Tujuan penciptaan kita sama mereka sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kalau mereka Pak keluar dari track itu, keluar dari jalur itu, harusnya mereka sibuk di alamnya sana untuk beribadah. Tapi mereka malah nyebrang ke sini, membuat keonaran di sini. Cara menaklukkan mereka Pak, andalkan Allah. Jadi ya, cara menaklukkan mereka andalkan Allah. Kalau mereka mampu Pak membinasakan orang-orang beriman ini, dan mereka lakukan. Tapi sampai sekarang kita masih aman-aman saja, insyaallah. Ya, kita belum masuk ke substansi ayat kursi. Dari pertemuan yang akan datang kita masih bersama ayat kursi di substansi ayat kursi, insyaallah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.